Halo guys, welcome back to my YouTube channel Villa Pandi. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa yang dimaksudkan dengan pengkajian nyeri PQRST. Pengkajian nyeri PQRST ini adalah suatu pengkajian nyeri yang sering digunakan di pelayanan kesehatan. Sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan nyeri. Jadi nyeri itu adalah suatu keadaan di mana seseorang melaporkan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas atau melaporkan ketidaknyamanan atau sensasi yang tidak nyaman. Jadi sebelum kita melakukan pengkajian nyeri, itu ada menggunakan metode yang namanya metode PQRST untuk memudahkan kita sebagai perawat untuk melakukan pengkajian nyeri kepada pasien tersebut. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah P, provocative incident, di mana kita harus mengetahui penyebab nyeri dari si pasien. Apakah rasa nyerinya itu berkurang saat beristirahat atau malah sebaliknya, nyeri tersebut bertambah ketika melakukan aktivitas. Contoh aktivitasnya itu semisalnya bersin, batuk, berjalan atau berpindah tempat. Apakah rasa nyerinya itu bertambah ataupun berkurang, itu adalah bagian dari P atau provocative incident. Penyebab dari nyeri tersebut itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah Q atau kualitas of pain. Nah, contohnya itu pasien tadi merasakan nyeri di bagian perut. Misalnya merasakan nyeri di bagian perut, pasien melaporkan saya merasakan nyeri di bagian perut. Rasanya itu akan bertambah bila saya berjalan. Kalau misalnya saya beristirahat, maka rasa nyeri tersebut berkurang. Itu bagian dari P-nya. Nah, sekarang kita ke bagian Q-nya atau quality of time. Untuk quality of time-nya itu adalah suatu nyeri yang digambarkan oleh pasien. Tadi pasien mengatakan saya merasakan nyeri di bagian perut. Kita menanyakan rasanya itu seperti apa? Apakah rasanya seperti terbakar? Apakah rasanya itu seperti ditusuk-tusuk atau rasanya itu berdenyut? Maka pasien akan menggambarkan rasa nyeri yang dirasakannya di bagian perut. Itu adalah quality of pain, ya, kualitas daripada nyeri. Kemudian yang ketiga adalah R, regional, kemudian radiation atau relief. Untuk R ini adalah lokasi daripada nyeri. Memang pada awalnya pasien sudah melaporkan bahwa pasien tersebut merasakan nyeri di bagian perut, akan tetapi di bagian perut mana itu pasien harus melaporkan posisinya. Apakah di perut kanan bawah, kanan atas. Nanti bagian region ini pasien akan melaporkan apakah rasa nyerinya itu sedikit mereda, menjalar, ataupun menyebar. Itu di bagian region. Kemudian yang berikutnya adalah S. S itu adalah skala. Skala daripada untuk skala ini bisa diukur dengan menggunakan skala nyeri gradiasi. Nanti akan dijelaskan itu ada skala nyeri itu dari tingkatan 0 sampai dengan, dan nanti klien akan menunjukkan sejauh mana rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut. Apakah nyerinya itu sedang, apakah nyerinya itu berat, atau sangat berat atau tidak terkontrol sama sekali. Itu ada di skala nyeri gradiasi. Kemudian yang berikutnya setelah kita mengetahui PQRS, kemudian kita akan mengetahui time atau waktu muncul dari nyeri. Time itu berapa lama nyeri itu akan muncul. Apakah kurang dari 2 menit, lebih dari 2 menit, atau pada saat 5 menit kemudian muncul kembali. Kita harus menanyakan itu di bagian time-nya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk pengkajian nyeri di pelayanan kesehatan itu biasa menggunakan pengkajian nyeri PQRST, di mana tadi sudah menjelaskan P itu penyebab, kemudian Q-nya itu kualitas daripada nyeri, R-nya itu regionalnya, kemudian S-nya itu skalanya, kemudian T itu adalah time-nya atau waktu berapa lama nyeri itu muncul pada pasien tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini terkait dengan pengkajian nyeri PQRST. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan sekitar keperawatan, sekitar diagnosa keperawatan dari pengkajian sampai pada dokumentasi perawatan, bisa komen di video ini. Oke, sampai jumpa kembali and see you next video.